teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Franciscus Isa. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pelanggaran etika Pancasila. Sebelum saya melanjutkan, video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa etika Pancasila adalah salah satu calon filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tapi teman-teman, seperti di zaman sekarang ini masih banyak nilai-nilai Pancasila itu belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat. Salah satunya adalah pelanggaran dari etika Pancasila itu adalah salah satunya adalah bullying. Nah, bullying ini teman-teman sangat mempengaruhi kepribadian dari seseorang, dan ini salah satu pelanggaran dari etika Pancasila. Jadi pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh yaitu Kakak Gebren yang akan menjelaskan dari pengalamannya, yaitu pada saat kecil itu sering dibully oleh teman-temannya. Oke, baik teman-teman, jadi pada saat ini saya sedang bersama narasumber saya, yaitu Kakak Gebren. Jadi Kakak Gebren ini adalah salah satu korban bullying pada saat masa kecilnya. Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan, pertama-tama dulu saya ingin Kak Gebren untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Kakak Ciko atas waktu dan kesempatannya. Baik, perkenalkan, nama saya Gebren. Jadi teman-teman tidak perlu tahu nama panjang saya, cukup untuk nama panggil saja. Jadi saya berasal dari Langkai Majo dan saya merupakan korban yang pernah dibully pas waktu kecil, tepatnya pas masa SD. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama untuk Gebren. Nah, jadi pertanyaan pertama ke Gebren, bagaimana perasaan Anda setelah dibully? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Ciko. Jadi pertanyaan cukup menarik, mengingatkan saya kembali waktu masa SD. Jadi perasaan saya setelah saya dibully, atau perasaan saya setelah pernah dialami bully, yaitu yang pertama, rasa trauma. Jadi Saudara Ciko, rasa trauma itu timbul setelah saya dibully oleh teman-teman SD saya, tepatnya teman-teman seangkatan. Jadi waktu itu setelah saya dibully itu, saya membuat diri saya untuk tertutup, dalam artian saya tidak ingin untuk berrelasi dengan orang-orang lain atau orang-orang yang menurut saya itu mereka tidak baik, walaupun tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Karena itu tadi, rasa trauma dari teman-teman yang pernah bully saya. Terus yang kedua, rasa ketidaknyamanan. Rasa ketidaknyamanan dalam artian ketika saya ingin berrelasi dengan orang lain, tiba-tiba muncul kembali rasa trauma, sehingga membuat saya tidak ingin untuk terus berrelasi dengan orang-orang itu, atau dalam artian lebih akrab lah, atau istilah gaulnya itu lebih akrab dengan orang-orang yang kita baru kenal. Tapi karena timbulnya rasa trauma itu, membuat diri saya untuk menutupi lagi keinginan saya untuk bisa berrelasi. Padahal saya ingin sekali supaya bisa berrelasi dan memiliki banyak teman. Tapi setelah kejadian itu membuat saya membuat diri saya tertutup dan tidak terbuka, dalam artian tidak ingin berrelasi dengan orang-orang di sekitar saya. Kurang lebih seperti itu, Saudara Ciko. Oke, baik, terima kasih Kakak Gebren. Jadi teman-teman, Kakak Gebren tadi mengatakan bahwa pada saat dia kelas 5 SD itu dia sering dibully oleh teman-temannya. Jadi setelah dibully itu dia merasa trauma dalam artian Gebren
merasa takut untuk berrelasi dengan teman-temannya. Itu Kak Gebren. Jadi Iya kekasihku. pertanyaan berikutnya yaitu apakah ada pelanggaran etika Pancasila dalam pengalaman Kak Gebren? Baik, kalau soal berbicara soal pelanggaran etika, ya memang ada kaitannya atau korelasi dengan pembulian ini. Terlebih khusus pengalaman yang sudah saya ceritakan tadi, itu pengalaman setelah saya dibully, bagaimana perasaan saya setelah dibully, itu saya sudah jelaskan tadi. Kalau kaitkan dengan pelanggaran etika itu pasti ada. Yang dimana kalau menurut saya itu pelanggaran etika itu kalau dalam sila-sila Pancasila itu terdapat dalam sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kenapa saya ambil sila yang kedua? Karena itu menyangkut dengan kemanusiaan, yang dimana setiap manusia itu memiliki haknya masing-masing dan kewajiban sesuai dengan pengalaman yang setelah saya ceritakan tadi, yaitu ketika waktu SD saya dibully. Jadi di situ saya ambil bahwa sebenarnya mereka itu melanggar hak dalam artian mereka telah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak harus mereka lakukan di dalam lingkungan sekolah. Karena dalam lingkungan sekolah itu sudah memiliki aturan-aturan yang wajib harus ditaati oleh murid-muridnya. Salah satu itu tadi, tidak boleh membuli sesama teman di lingkungan sekolah, baik itu kakak kelas, angkatan maupun adik kelas. Dan menurut saya itu merupakan pelanggaran etik dalam Pancasila, yaitu dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kurang lebih seperti itu, saudara. Oke, baik. Jadi teman-teman, Kak Gebren tadi mengatakan bahwa ada pelanggaran etika Pancasila dalam pengalaman Kak Gebren. Salah satunya itu di dalam sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ini itu menyangkut hak asasi dari manusia. Nah, bully itu sebenarnya tidak pantas dilakukan karena itu adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Gitu Kak Gebren? Iya, kurang lebih seperti itu, saudara Ciku. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang terakhir itu Kak Gebren, bagaimana cara mengatasi agar pembulian itu dikurangi atau tidak terjadi lagi di dalam sekolah? Baik, terima kasih saudara Ciko. Jadi pertanyaannya itu hanya patokan pada sekolah ya. Kalau menurut saya untuk mengatasi atau mengurangi tindakan bully yang terjadi di sekolah, yaitu yang pertama itu dilihat dari para guru yang mengajar di instansi sekolah tersebut. Dalam artian di mana para guru di sekolah tersebut harus lebih memperhatikan karakter atau sifat dari siswa-siswanya, bukan hanya melihat dari segi akademiknya, tetapi bagaimana attitude atau perilaku dari para siswa-siswanya, supaya dengan itu para guru bisa menilai oh ternyata sifat-sifat dari siswa-siswa di sekolah itu memiliki sifat-sifat atau perilaku yang berbeda-beda. Nah, terus bagaimana cara supaya guru itu bisa mengatasi itu, yaitu dengan cara memberikan edukasi berkaitan dengan bagaimana cara hidup yang baik, terus bagaimana cara hidup dengan di lingkungan yang baru, dengan begitu memiliki teman-teman yang memiliki background yang berbeda, supaya dan bagaimana kita bisa belajar karakter atau sifat dari teman-teman yang memiliki background yang berbeda. Kurang lebih itu di situ ditekankan peran guru untuk mengatasi hal itu. Jadi teman-teman,
peran guru dalam mengatasi terjadinya bullying itu, guru itu harus memperhatikan setiap karakter jadi setiap karakter dari siswa-siswinya. Mungkin itu Kak ini. Ya, kurang lebih seperti itu Kakak Ciko. Kak Gebren, mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman saya supaya mengingatkan kita supaya perbuatan bullying itu tidak baik. Baik, pesan dari saya kurang lebih apa yang telah disampaikan oleh Saudara Ciko tadi, bahwa tindakan bullying itu merupakan hal yang tidak perlu kita lakukan, karena bully itu juga bukan hanya dilihat dari soal umur atau jabatan kita, tapi bully itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kita jangan mempraktikkan hal-hal bullying itu, karena bullying itu memiliki berbagai cara atau tindakan untuk menyakiti atau merusak mental seseorang. Dan dari itu, mari kita membangun relasi dengan orang lain tanpa melakukan tindakan kekerasan atau menggunakan kata-kata kasar yang dapat merusak mental dari orang-orang yang kita dekati atau yang kita akrab. Jadi itu saja. Terima kasih kepada Gebren karena sudah menjawabkan semua pertanyaan dari saya tadi. Jadi teman-teman, pesan yang ingin disampaikan dari pengalaman Kak Gebren tadi, bahwa perbuatan bullying itu sangatlah tidak baik dan tidak boleh diterapkan dalam lingkungan apapun, baik di sekolah maupun di mana saja, karena perbuatan bullying itu dapat merusak mental dari anak-anak. Jadi pesan dari saya itu, kita tidak boleh membuli teman, saudara kita maupun siapa saja, karena itu perbuatan yang tidak baik dan itu adalah salah satu pelanggaran etika dari Pancasila. Oke, baik teman-teman, itu saja video dari saya tentang pelanggaran etika Pancasila. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.